Akan kisahkan sekarang seorang tokoh tabi'in yang masyhur, Fudail bin Iyad rahimahullah. Orang ini sangat unik ceritanya, karena dulunya dia adalah perampok jalanan, saking mahirnya dia mencuri dan merampok, sampai dia tidak butuh tim, sendirian. Dikatakan dalam kisah ini, Fudail bin Iyad sendirian, tidak butuh orang-orang lain untuk membantunya. Dan setiap kali ada kafilah mau lewat di tempat Fudail, pasti mereka ketakutan, lebih takut daripada melewati tempat yang lain. Karena Fudail bunuh ambil hartanya, nggak ada toleransi. Dan dia satu orang bisa mengalahkan sekian banyak orang dalam duel dan berperang. Sampai satu waktu ada satu kafilah, suatu malam, Fudail bin Iyad lagi nunggu-nunggu, ada mangsa yang lewat. Dia ingin mengambil dan merampok dari mereka. Di tengah jalan atau pas lagi nunggu, ada kafilah yang lewat. Kemudian kafilah ini berbicara satu sama yang lain. Dan Fudail mendengarkan, jangan kita lewat jalan sini karena ada Fudail bin Iyad. Nanti dia akan mengganggu kita, dan tidak bisa kita selamat dari dia. Bagaimana dengan keadaan keluarga dan harta kita? Dengan kalimat ini yang didengar oleh Fudail, Fudail mengatakan, begitu takutnya manusia padaku. Maka dia pun mengatakan, mulai hari ini ya Allah, aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggu orang lain lagi. Dalam riwayat yang lain, Fudail lalu keluar lalu menemui mereka, lalu mengatakan, akulah Fudail bin Iyad yang kalian sebutkan tadi. Dan karena perkataan kalian tadi, aku merasa aku telah menakut-nakuti manusia. Maka dengan itu pun aku akan berhenti dan tobat. Dan kalian akan jadi saksi. Lalu Fudail menghormati mereka menjadi tamu pada malam itu. Mulailah Fudail menyembelihkan buat mereka hewan, dia berburu sendiri. Malam itu dia sembelihkan, dia biarkan mereka membuat kemah di sekitarnya. Setelah dia menyiapkan makanan, rupanya ada satu orang dari kafilah itu, orang soleh, membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, ayat 16, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Dia orang Arab, dia faham betul makna ayat ini. Artinya sampai kapan kamu mau lalai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya dan berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran dalam Al-Quran. Maka Fudail pun menangis mendengar ayat tersebut. Lalu dia ulang-ulangi ayat itu sampai akhirnya dia menunjukkan taubatnya. Subhanallah, setelah dia taubat, mulai dari itu dia pergi ke Mekah. Tiap hari Mekah dan Madinah, tidak pernah meninggalkan dua kota yang suci ini. Dan kata para ulama, orang-orang yang pada saat itu sudah menjadi ulama, kemudian menjadi sahabat dekatnya Fudail, di antaranya Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ash-Shawri. Ini semua orang-orang yang luar biasa ibadahnya, terkenal sekali kesalehannya. Mereka mengatakan, kami tidak pernah menemukan orang setakut kepada Allah seperti Fudail bin Iyad. Dia luar biasa kalau datang dekat Ka'bah, nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nangis sampai pingsan, karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia betul-betul tulus, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan hikmah, kalimat hikmah dari lisan dia. Banyak kalimat-kalimat mutiara yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan itu dinukil oleh para ulama. Seperti misalnya dia mengatakan, sambil dia berdoa kepada Allah, dia diam-diam di hadapan depan Ka'bah. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya engkau membuka aib-aib kami, maka pasti akan kelihatan. Dan kami tidak akan mungkin bisa menutupinya. Dan kami pasti akan dipermalukan. Dan kalau seandainya engkau memperlihatkan amal-amal kami, akhirnya orang puji-puji kami, maka kami akan binasa. Dan kami akan kena hukumanmu. Kemudian dia juga menyebutkan dalam statementnya yang masyhur setelah dia taubat, kamu berhias untuk manusia hai Fudail, berdandan untuk mereka, dan terus saja ria pamer ibadah-ibadah, sehingga mereka menilaimu syaleh, mereka menunaikan kebutuhanmu, kemudian melapangkan tempat duduk untukmu, dan bermuamalah denganmu, karena mereka salah duga, kamu buruk bila demikian adanya. Artinya orang-orang akan menilai kamu, seakan-akan kamu itu orang syaleh. Padahal sebenarnya tidak. Dia terus menasihati dirinya, agar jangan sampai dia lalai. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah Mubarak setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad, yang tadinya penjahat besar perampok jalanan, suka membunuh dan merampas harta orang, sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran, kekuasaan Allah, yang Allah munculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala,
dia jadi 8 halaman 425. Artinya, ini bukti nyata tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya penjahat besar, pembunuh, lalu dia tobat nasuha, dia tinggalkan semua kesalahannya. Allah tidak mau tahu masa lalu orang, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah? Sebagaimana Anda ini takut, Anda bisa taubat seperti ini. Luar biasa, kata dia. Kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauh dirimu dari api neraka. Sebutkan juga dalam Syiar Al-Amnu Balak. Jadi 8 halaman 438. Artinya dia mengatakan, yang membuat saya seperti ini, saya sengaja menanamkan rasa takut saya kepada Allah. Saya mempelajari tentang kemahabesarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pencipta, beratnya siksaannya kalau melanggar terus-menerus. Kemudian saya biarkan tersarang dalam hati saya. Maka akhirnya itu membentengi saya dari kemaksiatan. Dia juga berkata, sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat. Dan terlalu gembira di dunia menghilangkan manisnya ibadah. Artinya dia mengatakan, sedih karena Allah di dunia maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat. Tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan. Supaya dia tidak terlalu bergantung pada dunia ini dan terlalu gembira dengan dunia, berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak, sampai luar biasa merasa hidupnya harus selalu kegembiraan. Padahal itu juga tidak mungkin terjadi, maka akan menghilangkan manisnya ibadah. Dia juga menasehati dirinya setelah dia taubat mengatakan, wahai jiwa kasihan kamu ini, kamu selalu berbuat buruk, namun kamu mengira dan merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu tetapi merasa selevel dengan ulama. Kamu kikir tapi kamu merasa dirimu dermawan. Kamu bodoh tapi kamu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang. Ini kalimat-kalimat mutiara yang luar biasa. Rupanya setelah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya.